Baik, alhamdulillah. Pada hari ini kita ketemu kembali ya, eee, untuk diskusi. Jadi tidak belajar tapi diskusi gitu ya. Sebelum saya mulai, saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Puji syukur alhamdulillah kita ketemu lagi, untuk diskusi kali ini terkait asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal jantung ya. Gagal jantung ternyata ya. Apa tuh gagal jantung? Nah, nanti kita diskusi definisinya seperti apa, yang orang ketahui seperti apa, terus kemudian dari asosiasi atau perhimpunan dokter jantung Indonesia seperti apa. Nah, sampai asuhan keperawatannya secara detail nanti kita pelajari bareng-bareng ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di komentar yang ada di kanal YouTube atau di komen YouTube ataupun di kelas ataupun di WA Japri boleh ya. Oke, sebelum kita mulai marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sehingga apa yang kita diskusikan dan kita ingin tahu itu lebih dipermudah dan diperlancar bisa masuk ke dalam ingatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai ya. Langsung kita mulai. Nah, ini ternyata prevalensi gagal jantung dulu, prevalensi ya. Nah, ini hasil penelitian di tahun 2016 itu di Amerika ya, di kita ya nanti ada di Riskesdas yang 2018 ya. Ini masih update 5 jutaan orang di Amerika itu ya dengan usia kurang lebih sama dengan 20 tahun diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 46% pada tahun 2020 ya. Yang beresiko untuk mengalami gagal jantung dan di Cina sendiri itu pada usia 35 sampai 74 tahun ya. Pada tahun yang sama. Oke. Nah, di kita pada tahun 2018 itu dengan diagnosis dokter itu ada sekitar 1,5% atau 29.000 ya, hampir 30 ribuan orang itu didiagnosa eh, dengan gagal jantung gitu ya, didiagnosa gagal jantung dan lebih dari itu yang tadi kan 29.550 atau hampir sekitar 30 ribuan itu bergejala apa itu namanya gagal jantungnya. Nah, itu yang perlu diantisipasi. Ya, ingat sekarang itu permasalahan terbesar ternyata adalah apa itu namanya? Penyakit yang tidak menular yang banyak ya. Dulu pada tahun 80 90 itu banyak penyakit menularnya yang ditularkan. Kalau sekarang itu yang lebih banyak adalah penyakit degeneratif atau yang ada di dalam individu itu sendiri gitu ya. Oke. Lanjut, terus kemudian definisinya, itu gagal jantung dikenal juga dengan CHF, gagal jantung kongestif ya. Oke, lanjut. Nah, ini berkembang ketika jantung tidak dapat mempertahankan curah jantung yang memadai. Ingat, kita itu adalah tujuan jantung kita adalah memompakan cardiac output gitu ya. Atau curah jantung per menitnya itu kurang lebih jantung memompakan 5 liter darah. Nah, kalau kurang dari itu, ya kompensasi jantung akan berdetak lebih kencang, ya, akan mengencangkan atau melakukan vasokonstriksi, harapannya aliran darah yang balik ke dalam jantung itu semakin banyak sehingga dikompresi atau dikontraksikan dan didistribusikan ke seluruh tubuh itu semakin banyak atau dalam kondisi normal. Tapi kan kenyataannya kalau lama-lama jantung kita juga akan mengalami kelelahan gitu ya. Nah, kondisi tersebut kalau sudah tidak mampu mempertahankan curah jantungnya, maka aliran darahnya seperti yang saya sampaikan akan menurun baik ke paru-paru maupun ke sistemik. Kalau ke paru-paru berarti dari ventricle kanan ya, karena kalau kita masih ingat dulu diskusi yang sebelumnya kita itu terkait hipertensi itu bahwa jantung itu ada 4 bagian yang saling berhubungan sebenarnya, yaitu adalah atrium kanan dan atrium kiri, ventrikel kanan dan ventrikel kiri, di mana atrium akan memompakan darah ke
paru-paru. Dan dari paru-paru, darah akan menuju atrium kiri, menuju ke ventrikel kiri yang dikompresikan atau dikontraksikan melalui aorta menuju ke sistemik, yaitu di bagian bawah tubuh dan bagian atas tubuh yang kepala, lengan kanan dan lengan kiri, serta kaki yang bagian bawah, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, kalau definisi menurut Pergi, karena kita mengarahnya ke sana gitu ya, karena kita jantung berarti kita, kalau ngomong jantung berarti kita di Pergi, Perhimpunan Dokter Kardiovaskuler Indonesia, mendefinisikan sebagai abnormalitas, ya, terjadinya abnormalitas dari struktur dan atau fungsi yang menyebabkan kegagalan dari jantung untuk mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh. Ya, jadi pompa jantung tadi tujuannya adalah memompa darah, di mana darah tadi kaya akan O2, ya, yang tidak terdistribusi normal akibat adanya gangguan fungsi dan struktur. Nah, yang mana struktur, yang mana yang fungsi? Yang struktur misalnya bentuk dari kongenital, mulai dari kita kecil gitu ya. Mulai dari kita kecil, sejak lahir ternyata kita sudah mulai memiliki gangguan, ya. Gangguan bisa kongenital, bisa karena didapat, gitu ya. Misalnya yang kongenital, adanya PDA, patent ductus arteriosus, atau adanya VSD, ventricle septal defect, ataupun gangguan-gangguan yang lain, atau ASD, misal atrial septal defect, ya. Nah, itu akan bisa menyebabkan jika tidak dilakukan penata laksanaan dengan baik, maka akan mengakibatkan kegagalan fungsi jantung, di mana cardiac output-nya tidak bisa maksimal. Ya. Nah, kalau struktur akibat yang didapat, misalnya terjadinya peradangan, ya, peradangan di jantung, gitu misalnya. Misalnya di endokarditis atau perikarditis, maka dalam kondisi yang jangka waktu yang lama, jantung juga tidak akan berkontraksi maksimal. Akibatnya apa? Ya berkompensasi lagi, berkompensasi, 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 lama-lama jantung juga akan mengalami kegagalan yang mengakibatkan cardiac output-nya turun seperti itu, gitu ya. Nah, terus fungsi gitu ya. Kalau strukturnya tidak normal, ya jelas fungsinya juga tidak normal. Misalnya terdapat penebalan pada dinding ventrikel. Penebalan dinding ventrikel, maka kontraksinya juga akan menjadi lemah karena dindingnya tebal, otot jantungnya tebal. Maka kontraksinya lemah yang diejeksikan baik ke paru-paru maupun yang ke sistemik melalui aorta tadi itu juga akan menurun, ya, gitu ya. Sampai sini paham ya? Nah, harapannya seperti itu. Nah, kalau dilihat dari secara klinis, merupakan kumpulan gejala yang kompleks di mana seseorang memiliki tampilan berupa gagal jantung seperti tanda khas gagal jantung dan adanya bukti objektif dari gangguan struktur atau fungsi jantung saat istirahat. Jadi dia merupakan gejala apa itu namanya kumpulan gejala yang kompleks. Jadi tidak diketahui hanya single satu saja, tapi gejala-gejalanya akan diikuti dengan gejala yang lain yang khas yang bisa dibuktikan melalui pemeriksaan penunjang, gitu ya. Nah, itu yang saya sampaikan tadi ternyata. Oke, baik. Sebelum kita melangkah ke klasifikasi gagal jantung, gitu ya, nanti di teman-teman akan ada apa namanya evaluasi ya. Jadi kalau kita sudah belajar gitu, nanti akan ada evaluasi ya. Tujuannya apa tuh evaluasi ya? Kita ingin mengetahui sejauh mana teman-teman sudah paham terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien gagal jantung, baik secara medisnya maupun dari tinjauan medis maupun secara keperawatan yang komprehensif, sehingga kita di dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan gagal jantung, kita akan paham secara konsep gagal jantung maupun pemberian asuhan keperawatannya. Seperti itu ya. Oke, baik. Nah, gagal jantung, ada klasifikasinya ya. Klasifikasi gagal jantung. Ada gagal jantung kanan dan ada gagal jantung kiri. Kalau gagal jantung kiri itu dibagi menjadi dua lagi ya. Heart failure with reduced ejection fraction ya. Ejeksi fraksinya, fraksi ejeksinya itu menurun ya, atau sering dikenal dengan gangguan disfungsi
sistoliknya, ya, ingat ventricle kiri ya, gagal jantung kiri, itu kita lebih melihatnya pada ventricle. Jika reduce ejection fraction atau ejeksi fraksinya rendah, itu maka terjadi fungsi gangguan sistoliknya. Disfungsi sistolik terjadi ketika ventricle kiri tidak mampu berkontraksi secara normal, sehingga darah dan oksigen tidak dapat terdistribusi ke seluruh tubuh. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah disfungsi diastolik, ya. Preserve ejection fraction. Diastoliknya yang terganggu. Ketika otot ventricle kiri tidak mampu berelaksasi. Karena otot ventricle mengalami penebalan. Akibatnya ventricle kiri tidak dapat terisi sempurna pada fase ventricle filling. Ventricle filling sudah saya jelaskan sekilas kemarin di askep hipertensi ya. Jadi kalau mau melihat lagi ya. Jadi ventricle filling itu ketika ventricle berelaksasi, maka darah yang ada di atrium itu akan turun ke ventricle. Selanjutnya akan diikuti dengan fase atrial kontraksi, di mana S anode akan mengeluarkan impuls di saat yang sama atrium berkontraksi mengeluarkan atau memeras darah yang sisa, ya, darah sisa yang ada di atrium. Ingat, atrium punya aurikel, ya, dikontraksikan, akibatnya sekitar 20% darah sisa dari atrium itu masuk ke dalam ventricle, seperti itu ya. Kalau yang disfungsi sistolik itu ventricle tidak mampu berkontraksi secara normal. Jadi misalnya genjotannya hanya seperti ini. Tidak bisa habis seperti ini. Kalau habis seperti ini, yang darah yang diejeksikan dari ventricle ke aorta akan keluar semua. Tetapi itu yang sistolik dalam kondisi normal. Kalau sistolik dalam disfungsi atau tidak normal, maka dia hanya seperti ini. Ya, di sini ada celah, Mas Yan. Darah tidak keluar seluruh atau tidak keluar semuanya saat ventricle berkontraksi. Nah, kalau sistolik itu saat relaksasi, tidak mampu berelaksasi, jadi dia tidak bisa mengembang maksimal ya. Kalau teman-teman dulu belajar tentang anatomi fisiologi di sistem kardiovaskular itu ada hukum Van Sterling. Nah, itu dipelajari kembali yang terkait ukuran ya, ukuran dan massa. Gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, kondisi ini akan mengakibatkan peningkatan tekanan darah dan tekanan pada vena. Ya, akibatnya akan terjadi pulmonary edem. Ya, jadi dia tertahan. Darah tadi akan tertahan di. Kalau tekanannya tinggi, terjadi gangguan di ventricle, maka akan mengakibatkan backward. Ya, backwardnya, yaitu atrium kirinya tekanannya akan tinggi. Harapannya adalah bisa masuk darahnya, tetapi karena darahnya itu tidak bisa masuk. Kenapa tidak bisa masuk? Karena darah yang di ventricle kiri tidak keluar. Karena tidak keluar, maka darah yang dari pulmonal tadi tertinggal. Akibatnya apa? Ya tadi tekanan tekanan yang darah yang ada di dalam pulmonal akan mengalir ke kapiler yang ada di pulmonal sehingga terjadi edem pulmonal. Ya, di pulmonal atau di paru-parunya terjadi edem. Jadi kalau kita mendengarkan secara auskultasi di paru-paru, maka akan terdengar suara ronki. Ronki bisa di bahasa, bisa di media, di seluruh rapang paru juga bisa gitu ya. Nah, akibatnya apa? Ya gangguan pertukaran gas, pasiennya sesek, tidak terjadi pertukaran gas. Kenapa ya? Karena di sana ibaratnya itu paru-parunya kelelep, terisi cairan gitu. Mau gimana? Karena tidak bisa kontraksi maksimal gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah kalau gagal jantung kanan, ya, gagal jantung kanan. Terjadi ketika ventricle kiri sudah mengalami kegagalan. Ini efeknya adalah backward gitu ya, ke belakang. Ventricle kiri kan sudah gagal. Darah tidak bisa, yang di atrium kiri tidak bisa masuk ke ventricle kiri. Dari ventricle kiri, tadi kan numpuk tuh darah di situ. Yang di pulmonal juga akan sama.
Akibatnya apa? Ventrikel kanan tidak mampu memompakan darah ke pulmonal. Apa akibatnya? Ya tetap darah akan balik lagi ke belakang di atrium kanan. Di atrium kanan apa? Endingnya kemana? Ya iling dari vena cava superior. Ya enggak? Maka pas saat pasiennya bisa dicek dengan JVP. Dari bawah, dari vena cava inferior, ekstremitasnya terjadi edem. Ada asites. Karena dia tidak bisa, pembuluh darah baliknya tidak bisa mengantarkan, tidak mampu bersirkulasi dengan baik akibat terjadi kegagalan. Paham ya? Jadi gagal jantung kanan terjadi akibat adanya kerusakan atau disfungsi dari ventrikel kiri keseluruhan. Gitu ya. Backward gitu. Komplikasi ke belakang bukan maju gitu ya. Oke. Berikutnya, nah kalau kita sudah ngomong adanya gagal jantung ya gitu, kita harus ingat NIH, New York Heart Association ya. Fungsionalnya, fungsi itu berarti apa? Jadi kita misalnya tadi kan tujuannya adalah untuk ejeksi fraksi, yaitu mengeluarkan cardiac output gitu kan. Cardiac output itu adalah darah. Nah, karena adanya darah yang mengalir, maka terjadi proses metabolisme. Karena ada proses metabolisme, maka terjadi energi. Kalau ada energi, maka kita mampu beraktivitas. Nah, efek dari cardiac output tadilah yang menggambarkan dari fungsional. Nah, IHA membaginya seperti ini, kelas 1, 2, 3, 4 ya. Gagal jantung dengan fungsionalnya kelas 1 atau NIHA 1 gitu ngomongnya. NIHA 1 tidak ada batasan aktivitas fisik harian. Jadi pasiennya masih bisa jungkir-balik. Tapi di pemeriksaan penunjang sudah menunjukkan ke arah sana. Ya, hanya saja tidak berpengaruh pada fungsionalnya. Aktivitas harian pasiennya tidak terganggu. Ya. Jika sudah NIHA 3, NIHA 2, maka keterbatasan aktivitas fisik ringan. Jika kita beraktivitas berat, sudah mulai kelelahan, mulai ke sesak nafasnya sudah muncul, detak jantungnya rasanya dadanya terasa berdebar-debar gitu ya. Ya. Tapi masih hilang saat kita beristirahat. Gitu. Ya. Terus kemudian kalau yang NIHA 3, aktivitas fisiknya mulai sudah terbatas. Keluhan hilang dengan beristirahat, ya, tapi aktivitasnya sudah terbatas. Misalnya beraktivitas ringan sudah mulai sesak. Tetapi tetap jika istirahat dia sudah berkurang atau hilang gejalanya, ya. Jadi aktivitas ringan saja sudah bisa memunculkan kelelahan atau gangguan fungsional dari tubuh kita itu sudah berkurang, gitu ya. Nah, kalau sudah NIHA 4 tidak mampu melakukan aktivitas fisik. Jadi pasiennya biasanya sudah tergeletak di atas tempat tidur saja. Saya mengikuti pasien saya ya, tapi ini pasien anak-anak ya, yang ya karena anak-anak maka dari mulai kecil sudah terikuti sampai akhirnya pasien sudah mulai kelihatan dewasa. Tidak mampu melakukan aktivitas fisik, jadi dia sudah butuh oksigen dengan posisi semi-volar atau head-volar gitu ya. Pasiennya sudah biasanya asitesnya sudah besar sekali. Asitesnya sudah besar sekali ya. Sudah kelihatan besar kalau sudah kelihatan sekali kalau pasiennya sudah asites ya. Muncul sekali. Nah, pada sebelum-sebelumnya itu tidak ya. Itu sangat tidak nyaman sekali. Bahkan pasiennya akan kehilangan nafsu makan. Kenapa? Ya takut kalau dia makan banyak makanan itu kan tidak hanya sumber makanan saja ya, tetapi dia ada cairannya gitu ya. Nah, cairan itu yang biasanya pasien itu terkonsep saya tidak tertanam di benaknya, saya tidak mau makan banyak. Kenapa? Kalau saya makan banyak, maka saya akan mudah haus. Sama juga halnya beraktivitas. Kalau kita aktivitasnya banyak juga akan mudah untuk haus. Akibatnya apa? Saya pengen minum gitu. Ya, itu dari kecil awalnya masih bisa jalan biasa, jalan biasa, jalan biasa ke kamar mandi gitu maksud saya. Sekarang sudah nggak bisa. Rasanya ya Allah, anaknya lucu gitu ya, anaknya cakep gitu. Kalau lansia ya normal ya, sudah mengalami gagal jantung ya bukan maksud dinormalisasikan gitu, bukan. Tetapi kan
Ya, karena sudah fungsi degeneratif, mengalami ya lansia normal gitu dengan keterbatasan-keterbatasan. Tapi kalau masih muda itu kan rasanya ya Allah, hati ini gitu ya. Apalagi yang punya anak-anak yang dengan permasalahan jantung itu luar biasa gitu hatinya, harus menata hatinya dengan luar biasanya agar tidak terjadi yaitu demi kesehatan mental orang tuanya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Penyebab gagal jantung ki apa loh? Nah, yang pertama biasanya ini menurut AHA ya, AHA. Katanya adalah CAD, coronary artery disease. Ya, adanya aterosklerosis. Ya, aterosklerosis itu adanya plak yang ada di pembuluh darah. Seperti ini yang di samping ini ya. Ya. Ini. Nah, ini ya. Ini ya, kelihatan ya. Ini kan dia menandakan bahwa dia ada plak. Maka dia tidak plak ini atau aterosklerosis ini dia menghambat aliran darah sehingga menyebabkan nyeri, disebut dengan angina. Ya, itu salah satunya ya. Oke. Kalau sudah terhambat seperti ini, kan otomatis aliran darah tidak mengalir. Kalau tidak mengalir, maka tidak terjadi proses metabolisme yang baik. Kalau tidak terjadi metabolisme yang baik, energinya maka akan sedikit. Kalau energinya sedikit, maka akan tenaganya untuk beraktivitas atau berkontraksi juga akan menurun. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah pernah riwayat serangan jantung gitu ya. Pernah serangan jantung. Nah, serangan jantung ini ya, jantung tidak berkontraksi. Namanya juga serangan jantung pasiennya geblak gitu ya. Biasanya pingsan atau penurunan kesadaran. Nah, aliran darahnya terhambat. Biasanya terhambatnya ini terhambat total jet kayak gitu sekilas ya. Sekian detik terhambat tapi akan mengakibatkan penurunan kesadaran, gangguan metabolisme gitu. Sehingga jantungnya tidak berkontraksi. Oke. Nah, ternyata adalah hipertensi, high blood pressure, tekanan darah tinggi. Peningkatan tekanan darah akan mengakibatkan jantung memompa darah lebih kuat. Ya. Akibatnya pembesaran miokard. Otot jantungnya akan mengalami pembesaran kayak kita nge-gym. Tetapi dia lemah karena kan tidak otot tebal tadi tidak mampu berkontraksi maksimal seperti tadi yang saya jelaskan di gagal jantung tadi loh. Yang di gagal jantung karena akibat adanya jantung kiri tidak mampu berkontraksi secara maksimal, tidak berkontraksi. Mau ngapain? Gagal jantungnya. Karena ingat konsepnya tadi adalah cardiac output mempertahankan kemampuan untuk mengontraksikan cardiac output gitu ya. Nah, berikutnya adalah abnormal dari katup jantung. Bisa endokarditis, peradangan gitu ya. Katupnya mengalami peradangan, perikarditis. Pada perikatnya mengalami peradangan. Bayangkan kalau di katup itu terjadi kalkulasi atau katup ya. Kemarin di pas saat kita diskusi terkait hipertensi itu ada katup mitral, katup tricuspidalis, katup aorta, katup pulmonal. Itu mengalami stenosis, kaku akibat banyaknya terjadinya infeksi, proses infeksi gitu ya. Maka katupnya itu akan menjadi kaku, tidak bisa buka sempurna. Jadi katup itu tidak bisa buka sempurna seperti ini, harusnya seperti ini, dia hanya seperti ini. Atau regurgitasi, jadi katupnya dia kalau pas kontraksi ventrikel, katupnya akan naik ke atas seperti ini. Kalau pas saat kontraksi atrium, dia akan turun melambai. Jadi pas dia hanya gini, darah antara atrium dan ventrikel tidak bisa tertutup rapat seperti ini. Kalau tertutup itu kan enak ya. Ventrikelnya akan sesuai dengan jalurnya masing-masing. Nah, kalau dia bercampur seperti ini, maka darah yang teroksigenasi tadi itu menjadi tercampur. Akibatnya apa? Ya,
jantung akan berpikir gitu. Otak kita akan berpikir, kok kita ternyata masih disaturasi, bukan disaturasi yang sampai kurang dari 80 ya. Maksudnya kadar oksigennya ini kan kita memompakan ke paru-paru tujuannya darah agar teroksigenasi maksimal. Tapi tidak bisa karena katupnya tadi mengalami regurgitasi atau melambai sehingga darah itu akan bercampur terus antara yang ada di atrium dan di ventricle. Begitu, ya. Oke. Sama halnya juga dengan VSD. VSD itu adalah ventricle septal defect. Itu kan ventrikelnya terjadi kebocoran. Ventrikelnya tidak antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri harusnya menutup tapi dia terdapat lubang. Ataupun di ASD, atrial septal defect, ada lubangnya. Nah, itu yang resiko pada pasien-pasien dengan yang kongenital, ya. Oke. Berikutnya. Nah, itu adalah heart muscular disease. Ya, atau DCM biasanya pasien, DCM. Ya, DCM. Sekarang ini saya ada pasien ya dengan DCM. Pasiennya ini hamil, sudah melahirkan usia 27 tahun. Banyak pasien-pasien DCM. Jadi dia sudah kematian, ototnya sudah mengalami kematian dilated. Jadi dia sudah melebar, tidak mampu berkontraksi lagi dengan baik. Tapi kan di bagian tertentu, di otot jantung yang lain masih aktif sehingga dia masih terbantu. Lah itu ini usia 27 tahun, pasien baru selesai melahirkan ya. Anak ketiga, cowok semua. Itu kasihan sekali. Ya, ingat harusnya normal dia membesar. Dilated membesar. Terus, nah ini sudah saya jelaskan yang tadi ya. Terus kemudian severe lung disease ya. Penyakit paru-paru berat. Paru-parunya terjadi kerusakan. Tujuannya tadi paru-paru fungsinya adalah untuk proses oksigenasi. Tetapi paru-parunya saja rusak. Apakah fungsinya bisa maksimal? Tidak. Maka perasaan dari jantung tadi, jantungnya berpikir, tadi kan saya sudah berkontraksi. Tujuannya adalah cardiac output dengan darah yang teroksigenasi. Lah, ini kok ternyata darahnya masih kurang banyak, tak kontraksi meneh. Harapannya tadi itu akibatnya kontraksinya cepat, detak jantungnya cepat gitu ya. Tujuannya adalah untuk memenuhi darah yang teroksigenasi dengan baik. Nah, kalau tidak teroksigenasi dengan baik, tubuh kita itu berkompensasi. Jadi kalau ada masalah kita kompensasi, ada masalah kita terkompensasi, berlakukan kompensasi. Endingnya adalah jantungnya KO sendiri. Ya, paham ya? Semoga paham. Berikutnya adalah diabetes pada pasien-pasien yang diabetes. Pasien diabetes jelas akan meningkatkan viskositas yang ada di dalam darah. Akibatnya proses distribusi atau sirkulasi sistemiknya melambat karena darahnya terlalu kental. Darah terlalu kental, maka tubuh kita, jantung kita berkompensasi untuk meningkatkan tekanan darahnya. Tekanan darah meningkat, akibatnya terjadi enlargement pada miokardium. Endingnya gagal jantung. Paham ya? Nah, obesitas sama. Obesitas itu banyak lemaknya, terutama pada pasien-pasien yang obesitas sentral. Kemarin sudah saya jelaskan ya yang di hipertensi, jadi sudah tidak saya jelaskan lagi ke sini endingnya ya. Nah, ini adalah sleep apnea. Hasil risetnya dari AHA itu menyebutkan dari kalau pasien yang sleep apnea atau yang memiliki sesak nafas saat tidur gitu ya. Sesak nafas saat tidur itu resiko untuk terjadi CHF. Itu adalah kenapa? Sekali sesak nafas itu tubuh kita akan melakukan vasokonstriksi untuk memenuhi oksigen. Ya, seperti tadi. Yaitu melakukan vasokonstriksi tujuannya adalah agar darah itu kembali ke jantung dengan cepat. Nah, itu kalau keseringan sleep apnea sering muncul, ya dalam jangka waktu panjang, akhirnya adalah jadi gagal jantung, gitu ya. Oh iya, saya tidak membahas di sini di kompes
cordis ya, karena itu adalah istilah lama. Kita di AHA juga ngomongnya adalah heart failure gitu atau congestive heart failure gitu ya. Jadi tidak ada dekompensasio cordis lagi. Ya boleh sih, boleh. Yang penting kita paham maknanya. Dekompensasio cordis itu adalah gagal jantung gitu, adalah hanya istilah lama yang kita sudah mulai tinggalkan, tapi lebih pada gagal jantung. Di Perki pun ngomongnya seperti itu gitu ya, penata laksanaan pada pasien gagal jantung. Baik, lanjut. Nah, tanda gejalanya apa? Tanda gejala yang seperti saya sampaikan tadi, yang di awal ya, ada yang tipikal atau eh, objektifnya seperti apa bahwa ini adalah yang gagal jantung gitu ya. Tanda dan gejala sesak nafas yang dialami, sesak nafas ketika beraktivitas maupun sedang beristirahat ya, tidak mampu untuk tidur dengan posisi datar. Nah, itu biasanya adalah paroksimal nocturnal dyspnea. Biasanya pasien seperti itu sesak nafas di malam hari, dia pasiennya tidak bisa tiba-tiba sesak kalau dia tidur datar, maka dia akan apa namanya, menggunakan bantal lebih dari satu atau dua. Kalau sudah gagal jantung 4, NIHA 4 tadi sudah saya sampaikan, berarti biasanya pasiennya akan menggunakan sampai 4, bahkan dia sampai high faller kalau tidurnya di rumah. Ya. Batuk persisten atau kelebihan batuk persisten ya, kadang batuk produksi disertai darah berlebih. Ya jelas, tadi ada cairan di dalam paru-paru, maka cairan tadi dianggapnya adalah sebagai eh, zat asing, akhirnya akibatnya apa? Ya mukosa, dinding mukosa yang ada di dalam paru-paru keluar dahak gitu ya. Dahak itu kan kalau tujuannya adalah untuk mengikat kuman ya, agar bisa kita keluarkan ya. Jadi pada pasien saya pun seperti ini, batuk ya, biasanya dikasih acetylcysteine gitu ya. Tetapi sebenarnya ya itu untuk meredakan gatal, rasa gatal. Kalau pada pasien gagal jantung loh ya, itu biasanya untuk mengurangi rasa gatalnya pengen batuk itu ya. Terus kemudian kelebihan cairan ya, kaki dan lengan terlihat bengkak ya, kakinya terlihat bengkak, perut terasa kasar dan membesar, keras dan membesar gitu ya. Sekarang pasien saya juga ada ya, ini usia 50 apa 60, 57 tahun apa 63 tahun ya, seorang perempuan gitu. Ya dirujuk ke rumah sakit saya ya, perutnya sudah membesar, difungsi, terus hari ini jika pasien sedang MSCT ya, untuk mengetahui apa penyebabnya gitu ya. Terus mudah lelah, merasa mudah lelah ketika melakukan aktivitas harian, kehilangan nafsu makan dan merasa mual seperti saya sampaikan tadi ya, perutnya terasa tidak nyaman dan begah gimana karena ada cairannya, jadi lambungnya terdesak gitu sepertinya ya. Terus kemudian jadi rasanya penuh, makan sedikit penuh, makan sedikit penuh. Makan pun kalau makan banyak akan mengakibatkan penimbunan cairan sehingga resikonya tadi ya perutnya membesar gitu ya. Nah itu high risk sekali. Terus kemudian mudah bingung atau sulit berkonsentrasi, mudah lupa dan disorientasi yang dialami ya, takikadi, dada terasa berdebar-debar. Oke, tanda gejalanya seperti itu. Lanjut. Nah ini kalau eh, tanda gejala berdasarkan kanan dan kiri ya, gagal jantung kanan dan kiri. Kalau di gagal jantung kiri ada sesak nafas, ortopneu, batuk gitu ya, hemoptosis kadang disertai adanya perdarahan, terus kemudian suara nafas tambahan dan pulmonari kongesti ya, apa itu namanya, adanya cairan di dalam paru-paru atau hipertensi pulmonal gitu ya, karena tadi tekanannya meningkat ya. Terus kemudian kalau yang kanan itu nafsu makan berkurang, mual muntah, sama sebenarnya, tapi kalau yang tadi kan secara general, kalau yang ini kan sudah terbagi gitu ya. Adanya asites, edem bipedal, hepatomegali, distensi perutnya membesar gitu ya. Tuh. Oke.
Nah, pemeriksaan penunjang apa yang biasa digunakan? Yang pertama adalah EKG, jelas rekam EKG ya. Kenapa? Tadi hasil risetnya adalah rata-rata pasien usia lebih dari sama dengan 35 kalau di Indonesia. Tetapi kalau di luar negeri itu katanya ada yang 20 tahun tadi itu sudah mulai ada yang gagal jantung. Risetnya seperti itu ya dari riset yang tadi yang prevalence tadi ya. Nah, EKG ini bisa mendeteksi eh, kurang lebih 10% gitu ya dari pemeriksaan penunjang yang lain terkait pada pasien dengan gagal ginjal. Dia hanya bisa melihat 10%. Biasanya gambarannya atrial fibrilasi, terus kemudian eh, sinus takikardi, ya biasanya seperti itu. Terus kemudian ya, yang seperti itu nanti kita bahas di belakang lagi ya biar tidak terlalu panjang kok saya agak sedikit lupa ya. Untuk yang EKG seperti itu, dia hanya menilai kurang lebih 10% dari keseluruhan untuk penegaan diagnosa uh, gagal jantung ya, menurut Perki seperti itu. Terus kemudian laboratnya biasanya ada hematologi ya, seperti hematologi paket HbSA, hematokrit, hemoglobin, terus kemudian kimia klinik seperti urium kreatinin, terus kemudian elektrolit, CAMG, terus kemudian profil lipid seperti trigliserid, terus kemudian kolesterol, total kolesterol itu muncul di situ semua, terus kemudian enzim jantung gitu ya, biasanya akan dicek, terus kemudian kalau pasiennya ya biasanya masuk sudah karena di kita pasien-pasien yang sudah tua biasanya kalau misalnya di kita cek ya gula darah itu sebagai tambahan untuk mengetahui ya jelas yang tadi itu ya uh, untuk sebagai penata laksanaan kalau dia punya gula darah yang tinggi berarti kita harus melakukan manajemen kadar gula agar kadar gulanya terkontrol gitu ya. Nah biasanya banyak pasien-pasien yang CHF itu memiliki gula darah atau hiperglikemi gitu ya. Berikutnya adalah ekokardiografi. Ya, ekokardiografi ini harus dan secepatnya pada pasien dengan dugaan gagal jantung. Ya, kenapa? Karena dia bisa menilai ruang ruang jantung, penebalan otot jantung atau otot miokard itu akan kelihatan dengan ekokardiografi. Makanya tadi yang EKG, elektrokardiografi itu hanya 10%. Ya, kita akan mengetahui fungsi ventrikelnya itu tinggal berapa persen gitu. Ya, kalau rendah, kalau kurang dari 40, kurang dari sama dengan 40, itu penata laksanaan medisnya juga berbeda pada yang lebih gitu ya. Terus kemudian fototorak. Fototorak ini dapat mendeteksi adanya kongesti paru, kardiomegali, efusi pleura, ya, gitu. Nah, ini yang akan memperberat nanti kerja jantung. Sehingga ya dengan adanya seperti ini sudah salah satu sudah bisa menegakkan gagal jantungnya yang disertai dengan tanda dan gejala yang di depan tadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, komplikasinya adalah aritmia. Yang pertama adalah aritmia, atrial fibrilasi ya. Nah, ini atrial fibrilasi. Jadi atriumnya itu bergetar. Kalau atriumnya tadi hanya bergetar saja, ya atrial fibrilasi hanya bergetar saja. Fibrilasi itu berfibril atau bergetar saja. Yang di darah yang tadi karena sudah gagal, berarti banyak nggak numpuk kira-kira yang tertinggal di atrium. Nah, atrium itu kan ada auricle yang bagian kemarin sudah saya jelaskan sekilas di askep pasien dengan hipertensi, di auricle itu kan ada kayak ruang-ruang, itu maka darah akan tersimpan di sana atau terendap di sana, tertampung di sana. Kalau sudah seperti itu, ingat darah akan terjadi proses koagulasi. Kalau terjadi proses koagulasi dan fibril dilalai lepas tadi, darah tadi lepas, ya pas dipompa ternyata nyampe ke nyampe ke cerebral. Jadi deh stroke. Kalau sampai di vena, pembuluh darah balik vena, maka akan terjadi DVT.
Kalau sudah sampai ke dilalai terdampar atau melekat di arteri, maka akan terjadi ALI, akut rin iskemik. Riwah ya? Riwah. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, sudah saya sampaikan ya. Terus kemudian karena penyakit ginjal. Kenapa bisa penyakit ginjal? Ya, daftar pustakanya ada di bawah itu ya. Walaupun tahun 2000 ya, ini masih bisa kita pegang ya. Ini dari jurnal BMJ. Penyakit ginjal. Kenapa? Hipoperfusi. Hipoperfusi ke renal, vaskularisasi ke renalis menurun, maka terjadilah penyakit ginjal. Saya tidak ngomong gagal ginjal dulu ya, karena pasti diawali dengan penyakit ginjal dulu, Pak. Urium kreatininnya mulai naik, gitu ya. Tetapi kalau terkontrol bagus ya, bagus. Nah, memang pasiennya rajin untuk kontrol. Biasanya ya mungkin muncul, tapi rentang waktunya nggak sedekat itu gitu ya, akan lebih panjang. Oke, next. Ternyata adalah penata laksanaan medis. Ya, nah penata laksanaan medis yang pertama adalah non farmakologi, manajemen perawatan diri. Kalau di keperawatan ada self care, terus kemudian manajemen diri, ya manajemen diri seperti paham terkait tanda gejalanya, apa yang dilakukan jika muncul seperti ini, paham aktivitas yang bisa dilakukan, terus kemudian kontrolnya teratur, minum obat sesuai dengan anjuran. Biasanya pasien itu mesti bosen. Ya, yang pasien saya yang saya ceritakan yang lahiran anak ketiga yang 27 tahun perempuan tadi itu sama. Jawabannya adalah saya bosen untuk kontrol. Mau gimana? Itu kan hak prerogatif, jadi dari seorang pasien mau kontrol untuk dirinya sendiri atau enggak, ya enggak masalah, balik lagi ke pasiennya, seperti itu kan. Oke. Nah, ketaatan pasien berobat sama dengan kita, pemantauan berat badan. Nah, ini adalah sebenarnya di ranahnya nursing banget, hanya saja di kita itu belum ada, kurang koordinasi antara pelayanan yang di atas dan yang di bawah, begitu juga sebaliknya. Dia jalan sendiri-sendiri gitu ya. Nah, sebagai pasien itu harapannya adalah pasien paham terkait kondisinya. Makanya yang paling bagus adalah manajemen diri. Nanti di akhir jadi set saya juga terkait ini gitu. Nah, ini juga AHA juga merekomendasikan seperti itu, yaitu adalah manajemen diri. Saya mengambilnya adalah dari AHA gitu. Pemantauan berat badan. Kenapa berat badan? Berat badannya naik. Naik bukan lemak tapi cairan. Pengurangan berat badan yang obes-obes misalnya ya, yang pasiennya obes kan resiko untuk terjadi DM ya, terus hipertensi gitu ya. Nah, ke arah sana. Pemantauan cairan tadi ya, cairannya nanti di manajemen diri itu juga ada ya. Terus kemudian latihan fisik misalnya ya, kalau intinya adalah kalau kamu kecapean, pasiennya kecapean, istirahat. Sesegera mungkin penata laksananya adalah istirahat. Kalau sudah ada obat misalnya, kalau disertai dengan nyeri dada berarti biasanya dibawakan oleh obat ISDN. Biasanya seperti itu ya, isosorbidinitrat biasanya seperti itu. Disuruh sublingual gitu ya, 5 mg. Biasanya seperti itu. Itu jika sudah disertai dengan komplikasi yang lain, tidak murni gagal jantung. Biasanya seperti itu sih. Ya, yang saya temui seperti itu kasus-kasusnya. Nah, terus kemudian tata laksana farmakologi, berarti obat-obatan. Obat-obatan bukan urusan kita ya, tapi kita harus paham dari efek terapeutiknya, side effect dan efek terapeutiknya dari masing-masing obat. Jadi obat-obat CHF itu kurang lebihnya sama dengan obat-obat hipertensi. Obat hipertensi berarti kan kalau ada hipertensinya dikasih ACE inhibitor ya, angiotensin converting enzyme inhibitor atau penyekat ACE. Nah, itu juga seperti captopril, ramipril ya, sildenafil yang berakhiran il itu biasanya adalah ACE inhibitor gitu ya. Terus kemudian
beta blocker ya. Beta blocker ini biasanya bertujuan untuk menurunkan rate ya. Salah satunya adalah bisa menurunkan rate, berefek menurunkan rate, jadi kontraksi heart rate-nya menurun ya. Tetapi yang tidak disertai dengan atrial fibrilasi ya. Kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi jika ada senior yang melihat ini. Seingat saya seperti itu ya. Jadi bisoprolol biasanya seperti itu yang diberikan ya. Terus contohnya obatnya seperti itu. Nah, dosisnya nanti bisa dibaca di panduan pergi gitu ya, panduan penata laksanaan gagal jantung dari pergi. Tapi itu bukan wilayah di keperawatan, tapi di teman-teman kita yang medis gitu ya. Terus kemudian antagonis aldosteron ya, antagonis aldosteron itu biasanya obatnya adalah spironolakton gitu ya, biasanya diberikan seperti itu. Terus kemudian penyekat reseptor angiotensin ya, angiotensin. Contohnya adalah valsartan, kandisartan ya. Obat-obatnya seperti itu namanya biasanya. Terus kemudian diuretik yang sering digunakan ya furosemid ya, yang masuk di formulasi untuk BPJS itu diuretiknya adalah furosemid ya. Nanti kalau anak seperti apa, ada juga yang patennya tapi berbeda ya, untuk menguras cairan ya. Diuretik itu untuk membuang cairan ya. Ini sifat dari furosemid itu boros kalium, sehingga kalau 3 hari sekali kita cek elektrolit, biasanya kita cek elektrolit untuk imbalance elektrolit. Hati-hati karena elektrolit yang berkurang atau berlebihan akan berefek pada elektrofisiologi jantung ya. Kalau teman-teman masih ingat dengan elektrofisiologi jantung di anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular, di sana dibahas ya. NaCl-CaC ya. Terus kemudian penyekat kanal kalium, kalsium channel blocker ya. Biasanya ada amlodipin, diltiazem, nicardipin, itu obat-obatnya ya. Oke, sekarang kita penata laksanaan di asuhan keperawatan. Ya, asuhan keperawatan berarti yang pertama kita mulai dari pengkajian keperawatan. Ya, kaji adanya riwayat sesak nafas, kelelahan, edem, atau bahkan nyeri dada. Nah, nyeri dada yang saya sampaikan tadi, contohnya adalah misalnya pada jika sudah ada riwayat infak atau riwayat serangan jantung, biasanya pasien akan merasa nyeri dada gitu ya. Terus kemudian kaji adanya gangguan tidur, khususnya terganggu tidur karena sesak nafas ya, sudah saya sampaikan tadi. Kaji adanya pemahaman pasien terkait proses penyakit, strategi manajemen diri, kemampuan fisik dan finansial, serta kepatuhan dalam program pengobatan. Ini yang saya sampaikan tadi terkait manajemen diri ya. Manajemen diri itu termasuk di dalamnya adalah paham dengan kemampuan fungsional tubuhnya sendiri-sendiri, tidak memaksakan. Biasanya pasien-pasien itu seperti itu. Ya, memaksakan untuk ke kamar mandi, memaksakan untuk ke kamar mandi. Jadi kalau prinsip kita sebagai perawat itu, kita tidak menghalang-halangi pasien untuk ke kamar mandi, tidak. Tetapi pasien itu kita tujuannya adalah intoleransi aktivitas, takutnya terjadi serangan jantung ya, karena salah satu komplikasinya adalah nanti ke sana gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan seperti itu toh. Terus kemudian kaji gaya hidup, alkohol, konsumsi alkohol, perokok, aktivitas fisik misalnya. Terus kemudian pola makan yang kurang bagus, apalagi saat ini kan luar biasa itu. Kalau eh, lifestyle kita itu kan yaitu grill-grillan yang banyak lemaknya, yang daging merah itu kan luar biasa. Nah, hati-hati dengan yang di situ ya. Ubah pola hidupnya yang sehat dan lebih baik lagi. Terus kemudian riwayat penyakit yang diderita, misalnya memiliki riwayat hipertensi enggak, DM enggak gitu. Biasanya pasiennya itu ya seperti yang sebelum-sebelumnya ya, bahwa pasiennya merasa
eh, saya nggak ada kok sakit ini, saya nggak ada kok sakit ini, tetapi dia mengkonsumsi obat tersebut. Nah, ya sama saja gitu ya. Oke. Nah, eh, pengkajian berikutnya adalah pemeriksaan fisik dan kolaboratif ya, auskultasi pulmoner, adrenal crackles dan atau wheezing. Nah, ini karena ini KMB berarti kita prosesnya biasanya sudah dilakukan pengkajian keperawatan ya, tapi kita ulang lagi saat kita menerima pasien di ruang rawat ya dari IGD, kita kaji ulang. Benar nggak apa yang hanya validasi sebenarnya nggak, kita tidak meragukan teman-teman yang ada di IGD, tidak, tapi kita lebih cenderung ke konfirmasi atau validitas data yang kita dapatkan gitu ya. Oke, nanti kalau sudah semakin lama kita di klinis maka kita akan paham. Jangan lupa ya, untuk yang bertanya boleh langsung dimunculkan di komentar. Terus kemudian auskultasi adanya suara jantung tambahan ya. Kaji adanya peningkatan JVP, terus kemudian kaji perfusi dan edem jika ada edem, terus kemudian kaji adanya reflux hepatojugular ya, terus kemudian urin output secara ketat, jadi kita biasanya per 24 jam per shift kita tetap ukur ya, per shift kita ukur, endingnya nanti di balance ya, per 24 jamnya berapa ya. Terus kemudian evaluasi tingkat kesadaran, terus ukur berat badan dan ukur berat badan setiap hari ya. Ya kalau bisa di rumah ya monggo. Biasanya pasien itu kalau sudah pulang itu sudah lupa dengan apa yang dimilikinya, sehingga ya mau nggak mau ya. Terus kemudian monitor hasil laborat ya. Urium kreatinin sudah sampai mana, radia fungsi ginjalnya yang hipoperfusi ya, takutnya sudah sampai sana. Kaji hasil rekam EKG 12 lead dan pemeriksaan penunjang lain. Oke. Terus diagnosa keperawatan. Yang pertama adalah penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan afterload. Ya, yang kedua adalah intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Terus yang ketiga adalah hipervolemi berhubungan dengan gangguan aliran balik vena. Yang keempat adalah perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan aliran arteri atau vena. 5 adalah keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis, yaitu penyakit kronis bolak-balik bosen ya. Terus kemudian ansietas ya, ansietas. Terus kemudian defisit pengetahuan, berat badan berlebih, ketidakpatuhan, manajemen kesehatan tidak efektif. Nah, ya ini adalah luarannya ya. Diagnosa tadi kita yang menentukan adalah kita sendiri gitu ya. Sebagai seorang perawat itu kita memiliki judgement bahwa saya menentukan diagnosa seperti ini, data DSDO-nya dari mana itu kita sudah tahu, sehingga kalau misalnya keluar seperti ini ya jangan dipermasalahkan. Ini pun saya mengambilnya dari ada di nursing di PubMed, itu salah satunya adalah nursing diagnosis pada pasien dengan CHF itu ada. Nah, saya sesuaikan dengan SDKI yang ada ya. Yang curah jantung meningkat itu adalah ekspektasi luaran ya. Luaran utamanya adalah curah jantung, ekspektasinya adalah curah jantung meningkat. Nah, waktu dan berapa lama itu teman-teman yang paham ya. Mau diisi berapapun monggo silahkan, itu hak prerogatif teman-teman ya, karena kalau misalnya ya kita paham sendiri dengan kondisi pasien-pasien, sehingga kalau kita pengen tahu berarti kita harus peka terhadap pasien. Yang pertama adalah yang kita lihat ditandai dengan kekuatan nadi perifer meningkat ya, palpitasi menurun, terus kemudian bradikardi menurun, takikardi menurun, terus kemudian gambaran EKG aritmia menurun, kelelahan menurun ya, terus kemudian edem menurun, distensi vena jugular menurun, terus kemudian dyspnea menurun, banyak ya penurunan curah jantung, terus batuk menurun, terus kemudian tekanan darah membaik, pengisian kapiler membaik ya,
banyak sekali ya. Nah, yang ini adalah intervensinya ya. Intervensinya itu sesuai otak. Otek ya, otek. Observasi, terus kemudian terapeutik, edukasi, dan kolaboratif. Yang pertama untuk penurunan curah jantung, intervensinya adalah identifikasi gejala atau tanda primer penurunan curah jantung. Ya, dyspnea, kelelahan, edem, ortopnea, paroksimal nocturnal dyspnea, peningkatan CVP, identifikasi adanya tanda dan gejala sekunder, peningkatan berat badan, hepatomegali, distensi vena jugularis, palpitasi, ronki, batuk, kulit pucat, oligouri. Ini sesuai ya, ini sesuai dengan yang di Psiki. Monitor tekanan darah, monitor intake dan output cairan, monitor berat badan, monitor keluhan nyeri dada, posisikan pasien semi atau hipovolar, berikan diet jantung dengan membatasi kafein, natrium, kolesterol, dan lemak. Menyesuaikan ya, kalau misalnya ternyata pasiennya ureumnya tinggi, ya diet uremia gitu ya, menyesuaikan seperti itu. Terus kemudian usahakan ya pasiennya jangan nasi deh, kecuali memang ya kalau NIHA 1, NIHA 2 oke lah. Tapi kalau NIHA 3, NIHA 4 itu kasihan nanti berat jantungnya karena nasi yang kita makan kan tidak satu ya, tapi bernasi-nasi gitu ya. Jadi ya resikonya di situ. Terus kemudian berikan oksigen. Nah, kalau kita kaji Pak ada sesek atau Bu ada sesek nggak? Kalau enggak ya oksigennya buat yang lain dah. Oksigen itu mahal sebenarnya soalnya ya. Bukan hitung-hitungan ya, tapi karena memang oksigen itu mahal. Kalau tidak salah 1 liternya itu ya 1 liternya itu 1.300. Bayangke kalau 1 menit rata-rata kalau pakai nasal kanula 3 liter per menit berarti sudah berapa itu 3.900. 1 menit loh, bukan 1 jam. Ya, paham ya sampai sini ya. Oke, terus kemudian anjurkan aktivitas fisik sesuai dengan toleransi kemampuan pasien, rujuk untuk program rehabilitasi jantung jika pasien sudah bisa. Tapi ini kan penurunan curah jantung, jadi belum biasanya. Terus kemudian luaran keperawatan yang intoleransi aktivitas. Ya, tadi kan yang pertama tadi itu kan diagnosanya sudah semuanya, terus kemudian intervensi, luaran dan intervensi. Luaran dan intervensi sesuai dengan diagnosisnya ya. Luaran keperawatan intoleransi aktivitas. Setelah dilakukan intervensi keperawatan, maka toleransi aktivitas meningkat ditandai dengan keluhan lelah menurun, dyspnea saat dan setelah aktivitas menurun, frekuensi nadi membaik, ya dengan rate-nya seperti itu, ya. Terus kemudian intervensi intoleransi aktivitas apa? Monitor kelelahan fisik dan emosional. Memonitor, kalau itu melakukan ya, ini kan bahasa masih pasif. Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi. Lakukan latihan rentang gerak aktif dan pasif. Lakukan latihan rentang gerak fasilitasi duduk di tempat tidur jika tidak mampu berpindah atau berjalan. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi. Jadi aktivitas di tempat tidur, ongkang-ongkang ataupun duduk itu pasien biasanya kita tarik kayak gitu ya, bantu tarik gitu ya. Ataupun ada yang nggak bisa gerak sama sekali, ya udah kita angkat. Terus kemudian anjurkan tirah baring. Ya, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, kolaborasi dengan ahli gizi untuk meningkatkan asupan makanan. Ya, biar ada energinya untuk jungkir balik gitu kan. Terus selanjutnya itu adalah luaran keperawatan hipervolemi. Setelah dilakukan intervensi keperawatan, maka keseimbangan cairan meningkat. Ditandai dengan asupan cairan meningkat sesuai program, terus output urin meningkat, ya, balance cairan per hari, ya. Tapi kalau anak biasanya itu mintanya per 6 jam. Ya, kalau anak biasanya seperti itu, minta per 6 jam. Ada yang minta per 12 jam, ya monggo terkait hal semacam itu ikut DPJP-nya seperti apa. Terus kemudian membran mukosa lembab meningkat, edem menurun,
ya, terus dehidrasi menurun, tekanan darah membaik 120/80, harapannya kan seperti itu karena membaik ya. Tapi nanti disesuaikan dengan kondisi pasien. Frekuensi nadi membaik 60-100, kekuatan nadi membaik, terus turgor kulit membaik, eh, intervensinya yang hipervolemi ya. Periksa tanda dan gejala hipervolemi, ortopneu, dyspneu, edem, peningkatan CVV, refleks hepatojugular, suara nafas tambahan gitu. Identifikasi penyebab hipervolemi, monitor status hemodinamik, monitor intake dan output cairan, monitor tetesan infus, monitor efek samping pemberian diuretik. Tadi yang seperti saya sampaikan, dicek per 3 hari sekali. Misalnya apa itu namanya, kaliumnya rendah, ya resiko untuk pasiennya sering kram-kram biasanya. Saya mendapati pasien saya seperti itu sampai akhirnya ya wis koreksi. Mau dipulangkan nggak jadi pulang karena koreksi lagi itu, pasiennya dikoreksi karena rendah, terus pasiennya lagi hamil dilala itu. Dia riwayat hipertensi. Jadi tensinya itu 160, 140, pernya 102, 103, ya seperti itu. Masih 26 apa 29 lupa saya, perempuan juga. Maaf ya yang ibu-ibu ya atau mbak-mbak gitu ya. Timbang berat badan setiap hari di waktu yang sama. Nanti ditulis gitu ya, prosedur pemasangan kateterisasi urin, eh, jika pasiennya mau ya, itu untuk mempermudah kita balance cairannya. Kenapa? Kalau kalau pakai pampers itu kan, apalagi pampers dewasa gitu, ibarat aduh berat untuk diperkirakan ini berapa cc pipisnya gitu. Mending yang paling bagus ya pasang eh, DC. Tetapi kalau tidak bisa, misal terjadi perdarahan atau kontraktur, ya jangan gitu ya. Mau terpaksa ya, ya piye, ya pinter-pinternya kita. Ajarkan cara mengukur dan mencatat asupan cairan setiap harinya, ya. Terus kemudian kolaborasi pemberian diuretik, kolaborasi bergantian hilangnya kalium akibat diuretik, sudah saya sampaikan tadi di depan ternyata ya. Oke, nah ternyata seperti ini. Yang berikutnya adalah luaran keperawatan perfusi perifer tidak efektif. Setelah dilakukan intervensi keperawatan, maka perfusi perifer meningkat, ditandai dengan kekuatan anti perifer meningkat, warna kulit pucat menurun, pengisian kapiler membaik, akral membaik atau teraba hangat, turgor kulit membaik, ya. Nah, intervensinya seperti ini, periksa sirkulasi perifer, identifikasi faktor resiko gangguan sirkulasi seperti adanya DM, hipertensi, riwayat keluarga yang dengan gangguan jantung, perokok, kadar kolesterol gitu. Hindari pemasangan infus atau pengambilan sampel daerah pengukuran tekanan darah pada penekanan atau pemasangan torniket di area keterbatasan perfusi ya. Terus kemudian lakukan hidrasi, anjurkan berhenti merokok, anjurkan olahraga rutin ya, informasikan tanda dan gejala darurat yang wajib dilaporkan, masuknya ke manajemen diri. Nah itu, tapi kalau di perfusi perifer, jadi kita tahu nggak adanya apa namanya kok kebas gitu misalnya, itu segera lapor. Tadinya nggak ada masalah, alirannya bagus, kok tiba-tiba warnanya biru. Nah, takutnya DVT. Kok nyeri? Takutnya ALI. Ya, oke. Ingat atrial fibrilasi ya tadi. Nah, ini adalah yang luaran keletihan ya, luaran keperawatan keletihan diagnosanya. Ini adalah keletihan, tingkat keletihan menurun. Ditandai dengan kemampuan melakukan aktivitas rutin meningkat, tenaga meningkat, verbalisasi lelah menurun, ya. Nah, intervensinya jelaskan pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur, anjurkan menyusun jadwal aktivitas dan istirahat. Usahakan kalau pagi terus, pagi sore, nggak usah panjang-panjang 30 menit saja, tetapi sesuai dengan kadar kemampuan fungsional tubuh kita. Kalau lelah segera istirahat, gitu ya. Ajarkan cara mengidentifikasi kebutuhan istirahat, ajarkan cara mengidentifikasi target dan jenis aktivitas sesuai kemampuan, ya. Terus kemudian yang ansietas, ya, diagnosa keperawatan ansietas, setelah dilakukan intervensi keperawatan, maka tingkat ansietas menurun. Satu, ditandai dengan perilaku gelisah menurun, perilaku tegang menurun, kemampuan konsentrasi membaik, pola tidur membaik, itu ya. Intervensinya, monitor tanda gejala ansietas, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan,
Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan, jelaskan prosedur dan sensasi yang mungkin dialami, informasikan secara faktual terkait diagnosis, pengobatan, dan prognosis, ajarkan teknik relaksasi gitu ya, disesuaikan ya. Terus luaran keperawatan defisit pengetahuan ya, maka pengetahuannya meningkat karena pengetahuan ya. Perilaku pasien sesuai dengan anjuran. Nah, ini biasanya pasien ngeyel, mohon maaf ya Bapak Ibu yang pasien misalnya ada yang mendengar, biasanya seperti itu, dikasih tahu, dikasih tahu, dikasih tahu gitu ya. Kita nggak ada niat apa-apa kok. Tujuan kita cuma satu, untuk keselamatan Bapak Ibu pasien sendiri, bukan kepada kami. Ya, tujuan itu. Perilaku sesuai dengan anjuran meningkat, terus kemudian pernyataan tentang masalah yang dihadapi menurun, persepsi salah terhadap perilaku menurun gitu ya. Nah, intervensinya apa? Identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup bersih dan sehat. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, jadwalkan edukasi kesehatan dan berikan kesempatan bertanya kepada pasien. Jelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan, seperti tadi misalnya persepsi yang salah dari tetangga atau dari teman. Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, kenapa? Biasanya pasien ingat pingin. Nah, itu resiko untuk infeksinya tinggi, ditaruh di sampingnya. Ya, kita nggak bisa memegang itu, memanage itu semuanya, karena kita juga, ya nanti teman-teman bisa merasakan saat sudah bukan sebagai praktikan lagi, saat menghadapi pasien yang sesungguhnya. Akan berbeda dengan secara teorinya, gitu ya. Nah, ternyata sekarang kita sudah sampai discharge, pasiennya mau pulang. Mau pulang apa? Cardiac output adik kuat sesuai dengan kebutuhan aktivitas pasien ya, cardiac outputnya. Jadi secara fungsionalnya saja tidak bisa, ya kita tidak bisa mengembalikan secara maksimal, terhindar dan dari kemungkinan komplikasi penyakit yang lain. Aktivitas fisik optimal sesuai dengan kapasitas fungsional pasien ya. Paham terhadap proses penyakit ini kan manajemen diri. Ya enggak? Nah, itu ya. Terus ini berikutnya adalah self check. Excellent, keep up the good work. Aktivitasnya seperti itu semuanya. Dicek. Sudah beraktivitas, berolahraga, menimbang berat badan, terus kemudian tanda gejalanya tidak muncul. Terus kemudian setiap hari diperhatikan. Kalau masih dalam batas normal gitu, misalnya berat badannya masih dalam batas normal, terus kemudian obatnya diminum teratur, diet rendah garam dijalankan, terus kemudian ikut full kontrol rutin, ya insya Allah bagus gitu ya. Nah, kalau yang sudah mulai merah, perhatian dan medical alert. Kalau kita sudah tidak bisa sesak nafas, mudah sesak nafas, berat badannya bertambah terus, mau nggak mau gimana coba? Ya, seperti itu. Nah, ini caranya salah satunya adalah seperti ini. Tekanan darahnya kita hitung, berat badannya kita hitung rutin. Kalau sore ya sore, kalau pagi ya pagi. Ya, usahakan seperti itu. Berat badannya jangan sampai berubah, harapannya seperti itu. Kalau bisa ya menurun, tapi menurun bukan komposisi tubuhnya, tapi cairannya gitu ya, sehingga kita berkurang adalah cairannya gitu. Itu bagus. Terus kemudian lah ini kita ukur semuanya, misalnya berat badannya kita tulisi, terus kemudian pagi berapa, siang berapa, terus kemudian edemnya seperti apa gitu, misalnya jika ada edem gitu ya. Itu mungkin cukup dari saya ya. Terima kasih. Jika ada salah kekurangan, mohon maaf dari saya. Semoga harapan saya ke depannya teman-teman bisa lebih baik lagi, bisa menjadi seorang calon perawat yang profesional, yang berpengetahuan luas dan berbudi pekerti luhur. Ya, karena pengetahuan saja tidak bermanfaat tanpa adanya
perilaku kita, tanpa ditambah dengan perilaku kita yang baik terhadap sekitar kita. Baik, seperti itu dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam saya menyampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sambil belajar, ya, jangan lupa untuk membaca buku-buku textbook yang lain sehingga pengetahuan teman-teman akan lebih baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.